Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 265 Villa Kebakaran. Ricky Mo masih berjalan diam dengan wajah tenang. Amanda Mu mencibir dan melempar panggilan pengadilan di meja samping, jadi. Selanjutnya, aku hanya bisa tinggal di sangkar ini untuk menunggu persidangannya dan berada di pihak terdakwa dan membiarkan keluarga Mo kalian mencemarkan nama baikku, bukan? Ricky Mo berdiri di depannya, ekspresinya menakutkan dan penuh tekanan. Lalu perlahan dia berkata, tidak akan. Amanda Mu menjadi bingung untuk sesaat. Ricky Mo menatapnya dan mengulangnya sekali lagi, itu tidak akan terjadi. Amanda Mu tersenyum, terserah apa katamu. Lagi pula dia sudah tidak mempercayai kata-kata Ricky Mo. Sekarang, dia tidak akan lagi seperti orang bodoh dan mempercayai perkataan Ricky Mo. Tadi malam dia merasa aneh, mengapa Ricky Mo tiba-tiba pulang dan tidur di rumah. Ternyata hari ini ada panggilan pengadilan yang datang. Setelah sarapan, Ricky Mo keluar lagi. Mungkin dia pergi ke perusahaan, mungkin juga pergi ke rumah sakit. Lagi pula, akhir-akhir ini Ricky Mo memiliki urusan yang tidak pernah selesai. Amanda Mu berdiri di jendela lantai 2 dan melihat Ricky Mo masuk ke dalam mobil, dia baru mengeluarkan ponsel untuk menelepon Lucy Sen. Lucy, aku ingin meminta bantuanmu. Katakan saja, Lucy Sen selalu membantunya. Dan Amanda Mu juga tidak akan meminta bantuan yang berlebihan. Cari wartawan atau paparazzi untuk datang ke Villa Ricky Mo. Ketika Lucy Sen mendengar dia mau mencari wartawan, hatinya menegang, nada bicaranya berubah menjadi serius. Amanda, apa yang ingin kamu lakukan? Aku punya rencanaku sendiri. Amanda Mu terdiam sejenak dan berkata lagi, kamu jangan khawatir, aku tahu batasnya. Ketika Lucy Sen mendengarnya maka dia tidak banyak bertanya lagi. Setelah menutup teleponnya, Amanda Mu duduk untuk sementara waktu dan mulai membanting barang-barang yang ada di kamar. Dia membanting semua barang yang bisa dia banting di kamar ini. Bantingannya membuat pembantu datang. Kamar menjadi berantakan, Amanda Mu memegang sebuah lampu meja dan hendak membantingkannya ke lantai. Wajahnya dingin dan tegas dan membuat para pembantu memikirkan Ricky Mo. Amanda Mu membantingkan lampu yang ada di tangannya ke lantai. Piang. Lampu meja pecah berantakan. Kemudian, dia baru mengangkat kepalanya, tidak bisa melihat emosi di wajahnya, dia hanya berkata dengan dingin, tidak boleh masuk. Mana berani pembantu masuk ketika mendengar dia berkata seperti itu, mereka hanya memandang Amanda Mu dengan panik, takut terjadi sesuatu kepadanya. Jika terjadi sesuatu kepada nyonya, mereka para pembantu itu juga tidak bisa bekerja lagi. Pembantu dengan cepat membujuk Amanda Mu, nyonya, tenanglah, kami tidak akan masuk. Pada saat ini, Bibi Hu datang setelah mendengar suaranya. Bibi Hu terkejut melihat kamar yang berantakan, nyonya, ada apa denganmu? Jika ada masalah, aku akan menelepon Tuan Muda, tunggu dia pulang dan bicarakan dengannya. Jangan menelepon Ricky Mo. Amanda Mu berjalan 2 langkah ke depan. Dia menepikan puing-puing di lantai, kalian tidak perlu mengurusku, juga jangan meneleponnya. Aku sekarang sangat pusing, aku tidak ingin melihat kalian semua, keluar kalian semuanya. Bibi Hu tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan memanggilnya, nyonya. Amanda Mu mengerutkan kening dan melihatnya, kamu juga keluar. Bibi Hu belum pernah melihat tampang Amanda Mu yang tidak masuk akal ini. Dia sudah lama tinggal di villa, ini kali pertama dia melihat Amanda Mu marah besar seperti ini. Mengingat apa yang terjadi baru-baru ini, Bibi Hu juga bisa memaklumi pikiran Amanda Mu. Bibi Hu memerintahkan pembantu, keluar semuanya. Bibi Hu membawa sekelompok pembantu keluar dari villa dan pergi ke halaman. Cuacanya masih dingin, Amanda Mu berdiri di jendela lantai 2 dan melihat para pembantu ketakutan di halaman dan juga melihat pengawal menelepon Ricky Mo lagi. Dia tidak punya banyak waktu. Amanda Mu pergi ke ruang ganti dan mengganti satu set pakaian olahraga musim dingin yang tebal. Juga mencari sebuah topi lebar, kemudian dia meletakkan laptop, kartu keluarga, paspor dan barang lainnya bersama-sama.
kemudian dia turun membawa tasnya. Dia membawa tas ke dapur. Di belakang dapur ada gudang, di gudang itu ada sebuah pintu belakang, pintu ini digunakan pembantu untuk mengangkat makanan. Tapi, pintu belakang ini juga dijaga oleh pengawal. Amanda meletakkan tasnya di gudang, dia menemukan seperti bensin di gudang. Setelah mengunci pintu belakang, dia berjalan ke aula, dia juga menutup pintu aulanya dan menguncinya dari dalam. Meskipun tidak tahu apa maksud Ricky Mo menyuruh orang meletakkan bensin di gudang, tapi baginya manfaatnya sangat besar sekarang. Amanda mengangkat bensinnya ke lantai 2, dia perlahan-lahan menuangkan bensinnya di koridor, terakhir kembali ke aula. Dia menyalakan koreknya dan melihat ke arah pintu. Pengawal yang berada di luar pintu menyadari ada yang tidak beres dan sedang mengetuk pintunya. Nyonya. Apakah Nyonya baik-baik saja? Amanda tidak ragu-ragu lagi dan langsung melempar korek apinya ke sofa yang sudah dituangi bensin. Sofa segera terbakar. Suara kencang terdengar dan langsung membakar lantai 2 dan apinya sangat besar. Amanda segera kembali ke gudang yang berada di belakang dapur, dia menemukan tasnya dan bersembunyi di belakang pintu. Karena api berasal dari sofa dan membakar koridor lantai 2. Tempat asal api berada di pusat villa, jadi setelah 7-8 menit kemudian, apinya sudah sangat ganas dan para pengawal itu baru mulai mendobrak pintunya. Jumlah pengawalnya sangat banyak, ada yang mendobrak pintu depan juga ada orang yang mendobrak pintu belakang. Tidak banyak pengawal yang berjaga di pintu belakang, mereka segera membuka pintunya dan semuanya bergegas masuk. Akhir-akhir ini masalah kakek Mo sudah menyebar di internet, semua pengawal dan pembantu di villa juga tahu. Dan Amanda Mo hanyalah gadis kecil berusia 20-an tahun, di bawah tekanan yang begitu besar dan ingin melakukan bunuh diri dan hal ini sangat wajar bagi mereka. Oleh karena itu, para pengawal merasa bahwa Amanda Mo membakar villa ini untuk bunuh diri. Mereka mendobrak pintu dan bergegas masuk ke villa. Amanda Mo melihat kesempatannya bagus. Ketika mereka tidak memperhatikan, dia diam-diam berlari keluar. Villa Ricky Mo dibangun di tengah lereng gunung. Amanda curiga ketika dia membangun villanya, dia sudah membeli tanah ini karena tidak ada villa lain di sekitarnya. Ini juga membuat pelarian Amanda menjadi lebih gampang. Dia bersembunyi di dalam hutan, dia melihat pengawal dan pembantu bergegas masuk ke villa, tapi karena apinya sangat besar maka mereka semua berlari keluar, bagian atas villa sudah tertutup asap. Pada saat ini, 2 mobil berhenti di pintu villa. Sekelompok wartawan berlari ke pintu villa dan mereka segera mengambil fotonya dan sedang menanyakan pertanyaan kepada pembantu. Situasinya menjadi sangat kacau. Amanda mencibir, dia berbalik dan turun menyusuri jalan setapak. Tujuannya telah tercapai. Dalam 2 dekade terakhir, dia sudah cukup bersabar di keluargamu. Dia bersabar dengan keluargamu karena di tubuhnya mengalir darah Kelvinmu. Ketika kecelakaan yang menimpa kakek Mo dia sudah bersabar sampai sekarang karena dia mempercayai Ricky Mo. Tapi mereka semua mengecewakannya. Mungkin Ricky Mo tidak berbohong, dia tidak akan membiarkannya benar-benar duduk di kursi terdakwa dan difitnah oleh keluarga Mo. Tapi dia tidak ingin menggunakan cara rendahan ini dan menggantungkan hidupnya pada seorang pria. Bersambung.